Kita beralih ke informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meledakkan sebuah kapal asing ilegal SV Viking berbendera Nigeria di perairan Pangandaran, Jawa Barat siang tadi. Kapal ini diketahui kerap mencuri ikan di perairan Indonesia. Satu, ledakan. Oh my God. Inilah detik-detik diledakannya kapal asing ilegal SV Viking berbendera Nigeria pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Kapal asing berwarna biru ini tiba di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat setelah menempuh perjalanan laut selama 32 jam dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal asing ini ditangkap salah satu kapal perang jajaran Komando Armada Republik Indonesia kawasan Barat saat menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Saat ditangkap pada minggu lalu, kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia, tepatnya 12,5 nautical mile di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Penangkapan dan peledakan kapal ini kembali menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang sangat serius dalam upaya pemberantasan penangkapan illegal fishing di perairan Indonesia. Penenggelaman dilakukan hanya setengah bagian kapal karena rencananya kapal ini akan dijadikan monumen sebagai bentuk perlawanan terhadap penangkapan ikan secara ilegal. Perlu monumen keberhasilan dong, untuk juga deteren efek kepada yang lain. Ini loh, kalian boleh bebas di dunia lain, tapi masuk laut kita, urusannya seperti ini. Kapal MV Viking merupakan kapal nelayan asing yang menjadi buronan Interpol Norwegia yang ditangkap TNI Angkatan Laut. Kapal penangkap ikan raksasa ini paling dicari karena melintasi dan melakukan illegal fishing di berbagai negara dengan mengelabui petugas yang berusaha untuk menangkapnya. Kapal MV Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Bintan, Provinsi Riau pada tanggal 25 Februari lalu. Kapal ini melanggar sejumlah peraturan perundangan dan konvensi internasional, serta diduga pula melakukan tindak pidana penipuan terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal. Saat ditangkap, kapal MV Viking diawaki 11 orang. Satu orang warga negara Chile, Juan Vanessa, yang merupakan nahkoda kapal, dan anak buah kapal berasal dari beberapa negara. Antara lain, satu dari Myanmar, satu orang dari Argentina, 2 orang dari Peru, dan 6 orang asal Indonesia. Dari informasi ABK, pemilik kapal Viking adalah seorang warga negara Myanmar. Kapal dengan panjang 63 meter dan lebar 13 meter ini merupakan incaran Interpol negara Norwegia. MV Viking diketahui kerap mengelabui otoritas laut berbagai negara dengan mengganti nama dan bendera. Terakhir saat ditangkap, kapal MV Viking berbendera Nigeria. Kita ini ingin dan sudah memenangkan sebagian dari perang melawan transnational organized crime. Ada human trafficking, ada banyak hal, dan kemarin mungkin di berita juga banyak kan yang penyelundupan lewat laut dari Malaysia, beras, bawang, narkoba, dan lain sebagainya, minuman keras. Nah, ini yang kita mesti basmi, jangan sampai kapal dipakai untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Sementara itu, pemerintah Norwegia melalui duta besarnya di Indonesia mengapresiasi pemerintah Indonesia yang dapat menangkap kapal yang selama ini mereka incar. Kapal MV Viking menjadi buron oleh mereka karena sejumlah tindak kejahatan yang telah dilakukan termasuk illegal fishing. People just said about transnational organized crime, and this is one of the first times that the international cooperation actually leads to the international community winning over these criminals who organize illegal fishing. So hopefully this is just the first step. In the future, it will be much more difficult to do illegal fishing. Oh my God. Kini kapal MV Viking telah ditenggelamkan. Pemerintah diharapkan terus mempertahankan komitmen untuk memerangi dan memberantas kegiatan illegal fishing yang sangat merugikan negara. Tim Liputan Metro TV. Perang melawan dunia hanya mampu menunjuk. Kita beralih ke informasi, hingga saat ini antrean panjang kendaraan masih memadati jalur penyeberangan Jawa Bali di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Panjangnya antrean kendaraan bahkan terjadi hingga di luar area parkir pelabuhan. Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi sejak Jumat lalu. Berbagai jenis kendaraan hingga kini masih mengantre di depan dermaga untuk menyeberang menuju Bali. Pihak SDP Pelabuhan Ketapang telah menyediakan area parkir di luar pelabuhan, yaitu di Pelabuhan Tanjung Wangi, Stasiun Banyuwangi Baru, dan Terminal Tanjung Wangi.
Meski demikian, kepadatan kendaraan tidak dapat dihindari. Antrean bahkan terjadi hingga ke luar area pelabuhan. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantre semalaman untuk dapat masuk ke area pelabuhan. Kepadatan ini mulai terjadi sejak Jumat lalu dan diduga akibat efek penutupan pelabuhan Gili Manuk Bali saat libur Nyepi pada pekan lalu.